Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini saya ada kesempatan untuk berbagi lagi tentang sebuah pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami dalam sebuah kehidupan, dalam rangka mencari kedamaian sejati, dalam rangka mencari jati diri ataupun dalam rangka mencari guru sejati. Sudah beberapa video yang lalu saya jelaskan bahwa dalam rangka itu semua kita harus memahami tentang 5 komponen di dalam diri. Saya ingatkan kembali yaitu 5 komponen itu. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah hati, yang keempat adalah ruh, dan yang kelima adalah jasad. 5 komponen ini tentunya kita harus paham betul cara kerjanya dan cara mengendalikannya serta cara memperbaiki serta cara meningkatkannya dari semua 5 komponen agar output yang kita inginkan yaitu kedamaian sejati benar-benar bisa kita temukan. Baiklah, saya sudah pernah mengupas tentang jiwa. Jiwa itu yang ada terdiri dari 7 tingkatan. Yang pertama adalah nafsu amarah, yang kedua adalah nafsu lawamah, ya. Jadi nafsu amarah ditingkatkan menjadi nafsu lawamah. Nah, hari ini saya akan membahas tentang nafsu lawamah, yaitu nafsu yang senang memperbaiki diri, ya. Nafsu lawamah itu adalah nafsu yang senang memperbaiki diri. Baik, sebelum saya lanjut, mari kita buka kembali di Al-Quran. Itu ada surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat 2, ya, yang berbunyi seperti ini. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, yang artinya adalah dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya. Artinya apa? Bagaimana kita memahami diri kita, menyesali segala satu perbuatan yang salah sehingga kita perbaiki diri kita. Sadari tidak ada manusia yang tidak pernah salah, tentu pernah salah. Saya pun sering salah. Dalam kesadaran saya menyadari itu, bagaimana saya meningkatkan kualitas jiwa saya agar salah itu semakin menipis dan semakin menipis di dalam sebuah kehidupan. Karena kita memahami keilmuan tentang sebuah kehidupan. Nah, nafsu lawamah ini sangat penting kita pahami, yaitu nafsu yang senang memperbaiki diri. Nafsu yang menyesali tentang kesalahan yang pernah dialami. Ya, tadi di surat Al-Qiyamah ayat 2, ya. Surat Al-Qiyamah itu surat ke-75 ayat 2. Nah, indikator apa saja yang harus kita pahami tentang nafsu lawamah? Apa yang harus kita pahami? Yang pertama adalah nafsu lawamah itu bisa dikenali yaitu jiwa yang menyadari kesalahannya atau nafsu yang menyadari kesalahannya. Pasti semua juga kita menyadari kita pernah salah. Tapi yang jadi masalah sering berhenti sampai situ. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita pernah salah, sebaiknya kita perbaiki diri kita agar kita tidak mengulang kembali tentunya. Ini butuh sebuah ketekatan, butuh sebuah keyakinan, dan butuh sebuah kemampuan, kesadaran yang murni bahwa kita tidak ingin mengulang sebuah kesalahan yang pernah kita alami tentunya. Ini indikator yang pertama. Bagaimana itu cara supaya kita tidak mengulangi kesalahan? Ya, semua tergantung Anda tentunya. Saya pun sama dulu. Berusaha keras di dalam diri. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan tentunya, ya. Jadi kalau kita sudah menyesali, oh ini salah, ya kita cari ilmunya bagaimana memperbaiki diri, ya. Terus indikator yang kedua tentunya itu di sini saya ada tulisnya di buku saya, ya. Nafsu lawamah itu indikator yang kedua, jiwa yang memiliki kekuatan yang ingin memperbaiki akhlak. Indikatornya yang pertama tadi adalah menyesali kesalahan. Yang kedua, memiliki keinginan yang kuat. Memiliki keinginan yang kuat untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki akhlak. Jadi kalau saya atau Anda memiliki keinginan yang kuat untuk memperbaiki diri ini, ya berarti kita dalam posisi nafsu lawamah. Jadi naik tingkat, yang tadinya nafsu amarah, penuh angkara murka, naik tingkat, naik kelas menjadi nafsu lawamah. Jadi di tataran spiritual kita udah naik lagi. Yang tadinya tingkatan terendah, ya, di paling bawah sendiri, dimensi yang paling rendah, ini udah mulai meningkat, naik dia.
Ya, satu tingkatan yaitu nafsu lawamah. Nah, tentunya Anda harus mencari. Karena target tadi adalah kedamaian sejati. Mungkin kita dengan cara belajar mengenal tentang diri, belajar mengenal psikologi, belajar mengenal budaya, belajar mengenal agama, belajar mengenal ayat-ayat suci Al-Quran, belajar mengenal tentang bagaimana cara pengendalian diri, mungkin ke spiritual dan segala macam. It's okay, yang penting memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, intinya di sana. Outputnya adalah kedamaian. Ya, jadi outputnya adalah kedamaian, karena kita udah ketemu bagaimana diri ini mau kita trigger kemana, diri ini mau kita bawa kemana, sehingga kita punya kegiatan yang jelas. Ingat teman-teman sekalian, jangan pernah sia-siakan waktu hidup kita. Karena hidup ini tentu kita menyadari semua tidak ada yang lama. Semua cuma sebentar. Bahkan kematian pun kita tidak tahu kapan kita mati. Jadi nggak ada waktu lagi untuk menunda diri kita. Segera perbaiki diri ini agar kita benar-benar bisa mendapatkan nafsu, naik tingkat dari nafsu amarah menjadi lawamah, lawamah menjadi sufiyah, sufiyah menjadi mutmainah. Dan tentunya nafsu mutmainah atau jiwa yang tenang ini akan dipanggil ke Allah dalam surga, ya. Di surat Al-Fajr ayat 27. Nah, nanti pada bab nafsu mutmainah ya akan saya buka ya ayatnya. Tapi Anda bisa pelajari. Silahkan buka surat Al-Fajr ayat 27. Baik. Di dalam memperbaiki diri ada banyak cara dalam berdoa. Nah, dalam berdoa itu ada kalimat yang harus kita pahami, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kalimatnya harus akurat. Ya. Arti akurat itu harus sesuai, harus tepat. Contoh misalnya, ya Allah, hamba menyadari kesalahan hamba. Hamba berharap perbaikilah jiwa-jiwa hamba ini, ya Allah. Sucikanlah jiwa-jiwa hamba ini, ya Allah. Agar hamba bisa konsisten di dalam nafsu lawamah. Sehingga hamba bisa meningkatkan kualitas nafsu hamba menjadi nafsu sufiyah atau nafsu yang mendapatkan inspirasi. Selalu mendapatkan inspirasi nilai-nilai kebaikan. Agar kehidupan ini benar-benar menemukan kedamaian. Tentu kalimat-kalimat ini harus paham. Ya. Karena kalau kita memperbaiki diri, kita tidak berpegang pada kalimat juga bahaya, teman-teman sekalian. Ya. Mari kita buka surat Ibrahim ayat 24, 25, dan 26. Ya. Surat Ibrahim ini surat ke-14 tentunya. Ya. Surat ke-14 saya akan cek dulu. Nah ini kalau kita misalnya ingin memperbaiki diri tapi kalimatnya tidak kita jaga, ya bahaya, percuma. Jadi kunci utama adalah kalimat juga. Jadi kalimat ini menjadi kunci utama. Dalam memperbaiki diri kita nggak boleh ngomong jelek-jelek, kita nggak boleh. Walaupun bercanda, usahakan dikurangi kata-kata yang tidak bagus. Kata-kata yang tidak membawa manfaat. Kita harus yakin betul. Jadi kunci utama adalah pengendalian kalimat dalam rangka meningkatkan kualitas amarah menjadi kualitas lawamah. Untuk meningkatkan kualitas nafsu lawamah menuju nafsu sufiyah, tentu ada syarat. Syarat utama adalah jaga kalimat. Ya. Baik, di sini saya bisa jelaskan. Yang artinya begini teman-teman. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Ayat ke-25 di surat Ibrahim. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Jadi Allah tuh dalam memberikan keilmuan-keilmuan itu ada juga yang menggunakan tentang sanepan atau perumpamaan. Nah, kalimat yang baik itu perumpamaannya bagikan pohon yang menjulang tinggi, akarnya kuat sekali. Ini kita bisa artikan bahwa kalimat yang baik tentu memiliki kekuatan yang baik. Sederhana sekali caranya. Nah,
Sementara di kalimat yang buruk, ayat 26 di surat Ibrahim, dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Jadi kalimat yang jelek ini, bagaikan akar yang nggak ada manfaat lah tentunya. Artinya, tidak ada kekuatan kalimat yang jelek ini untuk memperbaiki diri. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas nafsu lawamah menjadi nafsu supaya ya kita harus berkalimat yang baik. Seperti apa contoh kalimat yang baik? Ya kalimat yang baik, kalimat yang positif saya yakin semua tahu. Contoh, misalnya kita berhadapan dengan masalah rezeki. Wah, hidup ini sial. Jangan pernah bilang kalimat hidup sial, maka hidup kita akan sial. Tapi ini adalah sebuah perjuangan yang harus aku selesaikan. Aku yakin aku bisa menyelesaikan masalah kehidupanku. Ya Allah, Engkaulah wahai Zat yang Maha Kuasa. Teguhkanlah hatiku untuk selalu ridho di dalam kehidupan ini. Nah, itu kalimat-kalimat yang baik. Tapi kalau kalimat-kalimat yang membuat kita lemah, itu kalimat yang tidak baik. Itu yang pertama. Terus kalimat-kalimat yang membawa kita termotivasi, menjadi semangat. Contohnya, aku membuka diri untuk menjadi orang yang berhasil. Tapi kalau kalimatnya udah putus asa, wah hidup ini susah, itu kalimat jelek tentunya. Artinya apa? Artinya kita sendiri yang merusak hidup kita. Gitu. Jadi betapa pentingnya kita memahami kalimat yang positif dan kalimat yang negatif. Kalimat yang positif tentu membawa manfaat. Yang kedua, memberikan kita motivasi, harapan yang kuat. Sementara kalimat yang jelek, ya seperti kalimat yang putus asa, putus harapan, seolah-olah hidup ini sulit, kesal. Tapi kalau kalimat yang baik penuh dengan harapan yang positif. Nah, ini yang harus kita pahami betul teman-teman sekalian di dalam meningkatkan kualitas nafsu lawamah menuju nafsu supiyah. Jadi ada perjuangan. Itu yang pertama, jaga kalimat. Yang kedua, jangan pernah lupa untuk selalu istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya, Astagfirullah al-azim, Astagfirullah al-azim, Astagfirullah al-azim, as'aluhu taubatan, Astagfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Ya Allah ya Rabb, ampunilah hamba, jadikanlah hamba orang yang selalu ridha dalam hidup hamba. Allah ya Rabb, sempurnakanlah akhlak hamba, sucikanlah jiwa-jiwa hamba, sucikanlah hati hamba, sucikanlah pikiran hamba, sucikanlah akhlak hamba. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, as'aluhu taubatan, astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Laqad ja'akum minallahi nurun, ar-Rahmanu ar-Rahim, al-Qudus, as-Salam. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ampunilah hamba. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad,
An-naqatillah di akhirnya ya Rasulullah. As-salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tetap bersuluk. Bagaimana hati ini kita serahkan kepada Allah, agar Allah yang membersihkan diri kita, agar Allah yang Maha Suci mensucikan jiwa-jiwa kita. Karena semua tidak pernah lepas dari kekuasaan Allah. Berhubungan dengan diri, tentu berhubungan dengan Allah. Bagaimana meningkatkan kualitas spiritual kita, kedekatan diri kita kepada Allah, berhubungan dengan rasa. Dengan berdendang, dengan memohon dengan keseriusan hati. Dengan berdendang dan memohon diiringi dengan ketulusan hati yang paling dalam. Yakinlah bahwa Allah tentu akan memperbaiki diri kita. Mampukah kita menghadirkan Allah dimanapun kita berada? Kalau orang Jawa bilang nyawiji, menyatu dengan keberadaannya. Karena dimanapun kita berada, Allah pasti ada. Kalau kita ingin membersihkan hati kita atau jiwa kita, ya tentu kita harus ingat asma Allah yang maha mensucikan dan asma Allah yang maha menyelamatkan. Karena kita ingin keselamatan dalam kehidupan di dunia ini. Agar jiwa-jiwa kita dalam ridha Allah. Agar jiwa-jiwa kita dalam rahmat Allah. Oleh sebab itu, jangan pernah lupa. Sadarilah diri ini menuju nafsu-nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi dalam meningkatkan kualitas nafsu lawamah menuju supiah, dibutuhkan sebuah perjuangan, dibutuhkan sebuah keseriusan, dan dibutuhkan sebuah konsistensi atau istiqomah. Tanpa ada perjuangan, kita tidak akan pernah menemukan kedamaian. Mungkin orang lain berkata sulit, tapi kita tidak boleh berkata sulit. Kalau kita sudah mengatakan semua itu sulit, maka kita sudah menguji pikiran dan hati kita. Tapi katakanlah bersama Allah kita bisa melangkah menuju lebih baik. Tentu hidup kita akan menjadi lebih baik. Jadi kita harus paham betul bagaimana meningkatkan kualitas nafsu lawamah. Itu konsistensi dalam memperbaiki diri, ini adalah indikator nafsu lawamah yang ketiga tentunya. Yang pertama tadi menyadari kesalahan. Kedua memiliki kekuatan keinginan memperbaiki diri. Dan yang ketiga tentu memiliki kekuatan konsistensi atau istiqomah dalam memperbaiki diri. Nah, 3 indikator ini harus kita pahami untuk meningkatkan kualitas nafsu lawamah menjadi nafsu supiah, yaitu nafsu yang mendapatkan inspirasi nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Nah, ini teman-teman harus digarisbawahi sekali ya. Ada 3 indikator yang saya buka dulu. Ada indikator-indikator lainnya tentunya. Jadi yang pertama, kita menyadari kesalahan kita. Yang kedua, keinginan kuat untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, tentu dengan menjaga kalimat-kalimat yang baik, jangan dirusak dengan kalimat-kalimat yang jelek. Yang keempat, selalu memohon ampun dan berdoa dengan kalimat-kalimat yang baik. Dan yang kelima tentu ada konsistensi yang kuat, istiqomah yang terus-menerus kita lakukan agar kita benar-benar bisa merasakan kedamaian di dalam diri kita. Dan tentunya nafsu lawamah, nafsu yang memperbaiki diri, harapan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita saya ini ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.